Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan semakin nyata. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengiring kita. Dan dia selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang selalu berharap kepadanya. Amin Bapak Saudaraku, perjuangan kita belum selesai. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang, saling menguatkan, saling mendoakan, sampai kita menyelesaikan akhir, sampai finishing well, berakhir dengan luar biasa. Karena kita memiliki teladan yang luar biasa juga, yaitu Yesus Kristus sebagai pribadi Allah, pribadi yang telah turun ke dunia. Dia memberikan teladan bagi seluruh manusia, bagaimana menjadi manusia yang berkenan. Dan tentunya firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa yang mengaku hidup di dalam dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, menjadi serupa dengan Kristus adalah satu kewajiban bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita memang orang-orang yang berdosa, kita memang orang-orang yang tidak layak, tapi karena kasih-Nya, Dia memberikan kesempatan untuk kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Dan kita sungguh-sungguh yakin di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada jaminan. Mari kita akan belajar firman Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Kita pun dipanggil Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, namun kita juga dilatih untuk menghidupinya sampai kita serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membaca dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita akan membaca judulnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Dari judulnya saja, Bapak Saudaraku, kita bisa membayangkan Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak ada manusia, bahkan Nabi pun yang mengalami dimuliakan di atas gunung. Gunung berbicara tempat yang tinggi. Dan memang Tuhan, Allah, Raja segala Raja, pribadi Allah di dalam Yesus, Dia layak untuk ditinggikan. Maka Yesus dikatakan dimuliakan di atas gunung. Gunung adalah tempat yang tinggi. Mari kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perikop ini jika kita mau telusuri, kita mau cermati, ada beberapa hal yang Yesus sampaikan. Bahkan tidak hanya Yesus sampaikan, Yesus alami. Di sini memberikan satu gambaran, pandangan ke depan, bahwa kelak kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami apa yang namanya dimuliakan. Ya, sehingga Roma 8 ayat 18, penderitaan ringan yang kita alami,
itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Ini menjadi dasar kita sebagai pengikut Kristus. Kenapa kita masih harus mengalami penderitaan? Kita masih tinggal di bumi, tinggal di dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan firman Tuhan juga mengingatkan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dalam arti si jahat ini juga akan mengalami penghukuman yang kekal pada waktunya. Dan tentunya kita tidak ingin turut serta, namun kita akan mengikut Yesus sampai garis akhir. Walaupun pintu itu sesak, tapi kita disertai oleh Tuhan. Walaupun segala macam penderitaan kita alami, namun jika Yesus bersama dengan kita, semua bisa kita lewati. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah firman hari ini tidak hanya sekedar kita belajar, tidak hanya sekedar kita mendengar, namun kita juga ikut merasakan bagaimana Yesus, dia sebagai manusia, memberikan teladan. Penderitaan adalah sebuah kasih karunia. Dan penderitaan memang orang tidak mau. Semakin hari di zaman akhir ini manusia tidak mau menderita. Tapi justru dalam penderitaan itu, disitulah wujud bagaimana iman kita diuji. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat bagian yang pertama. Dalam hal ini sekali lagi ada satu hal yang spektakuler yang saya sampaikan tadi. Di mana di ayat yang kedua, ya, kita melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, itu tidak hanya sekedar mereka berada di puncak gunung. Ya, menurut prediksi ini terjadi di Gunung Tabor, di mana salah satu puncak yang tinggi di daerah Palestina. Di mana puncak tertinggi pada waktu itu, Yesus mengalami satu transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Perubahan bentuk dan penampilan. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia sempat juga menunjukkan satu peristiwa yang penting untuk kita ketahui. Bahwa dikatakan di ayat yang kedua, saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Sehingga kelak di surga tidak membutuhkan matahari. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi terang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita juga dipanggil untuk menjadi terang dunia? Karena dunia semakin gelap. Kita menjadi terang. Kenapa Tuhan pun yang kita harapkan datang? Ya, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kok belum datang? Karena terang ini masih ya dibutuhkan. Bapak dan Ibu, kita semua, kita masih dibutuhkan untuk menjadi dampak, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Amin, Bapak Saudaraku. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus ya membawa murid-muridnya. Dan kisah ini ditulis di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Dan mereka menulis peristiwa ini dengan berbagai macam sudut pandang. Dan berbahagialah Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini, karena mereka bisa menyaksikan peristiwa yang spektakuler ini, yaitu transfigurasi, di mana Yesus mengalami satu perubahan, ya, bahkan mengalami satu perubahan penampilan, di mana wajahnya menjadi terang seperti matahari, dan pakaiannya bersinar seperti terang. Bahkan di dalam Markus diungkapkan terang yang menggelentang. Ini sebuah ungkapan bahwa terang itu sangat terang sekali. Ya, tidak sekedar menyilaukan, tapi terang yang menenangkan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga Petrus, dia berkata di ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ketika Petrus melihat Yesus, bahkan dikatakan di situ dia juga melihat Elia dan Musa. Petrus merasakan satu kedamaian, ketenangan. Ya, ini satu peristiwa transfigurasi yang tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Namun ini adalah satu peristiwa di mana yang menjadi
harapan orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus akan menjadi apa kelak setelah kematian. Kita tidak hanya sekedar diberikan gambaran tentang neraka dan hukuman, namun di sini kita diberi satu penglihatan, ya, diberikan satu penjelasan. Kelak kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, karena Dia adalah terang, maka kita pun akan menjadi terang. Amin. Berbicara tentang wajah yang seperti matahari yang dialami oleh Yesus. Ini satu gambaran, satu ungkapan bahwa matahari adalah satu-satunya sumber alami yang ada di alam jagat raya ini, yang sampai hari ini menjadi terang. Dan kelak Yesus, Dia sebagai pribadi Allah yang akan menerangi di dalam kerajaannya. Dan kita yang tinggal bersama dengan Dia pasti juga akan mengalami apa yang namanya terang itu, termasuk saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Satu peristiwa yang perlu kita renungkan. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan ini disaksikan oleh murid-murid Yesus dan mewakili kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib berbahagia. Kenapa? Karena secara simbolik Yesus menyatakan ya kemahamuliaannya di dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Dan itu disaksikan sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan berbicara tentang pakaian, dikatakan pakaiannya bersinar seperti terang. Ini berbicara kembali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, hubungannya dengan pakaian. Pakaian itu adalah kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengenakan pakaian kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Sehingga wajar sebagai pengikut Kristus kita harus mengalami penderitaan ketika kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena dunia inginnya selalu kita ini menentang kebenaran. Dosa selalu membawa kepada pemberontakan kepada Allah. Namun sebagai pengikut Kristus kita harus yakin, ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi di awal saya katakan, barang siapa yang percaya dan tinggal di dalam Dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini tidak bisa ditawar lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga wajah dan pakaian ini membuat kita ini merenungkan bahwa kelak kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Berarti kita juga akan menjadi terang sama seperti Yesus. Maksudnya di sini kita akan memancarkan terang Allah itu. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Tidak mudah memang hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, segala hawa nafsu, segala hal yang menentang kebenaran. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu ada ketika kita menghidupi firman Tuhan. Ya, peristiwa ini sungguh luar biasa. Yesus mengalami satu transfigurasi, perubahan bentuk, penampilan. Wajahnya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Sehingga Markus mengungkapkannya menggelentang. Ya, Markus mengungkapkan terang itu menggelentang, berarti betul-betul terang. Kalau kita melihat sinar lampu atau mobil gitu yang sangat terang itu menyilaukan. Namun terang ini ketika Petrus melihatnya, dia justru mengalami satu kedamaian, satu ketenangan, satu ungkapan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan dia merasakan satu kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun itu terang sekali, namun tidak menyilaukan. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa ini tentunya terjadi hanya sekali. Pada waktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikannya. Peristiwa ini tentunya menjadi peristiwa yang sangat membekas bagi Petrus. Sehingga dia bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Namun Petrus tidak menyadari dia masih tinggal di bumi. Ya, seringkali sebagai pengikut Kristus kita mengalami satu pertolongan, mujizat Tuhan yang besar. Sehingga kita bisa lupa bahwa kita masih tinggal di bumi yang harus menyelesaikan
tugas sampai akhir, tanggung jawab kita sampai akhir. Ya, kita diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hal yang indah, hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita, mencicipi ya segala kemurahan kebaikan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita alami sampai hari ini. Sehingga sebagai pengikut Kristus pun kita wajib berbahagia karena kita kelak memiliki satu gambaran yang jelas bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan sama seperti Dia. Ia memiliki terang karena Dia adalah terang. Amin. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang karena Tuhan kita adalah terang. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus. Ungkapan bahagia ini diungkapkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ungkapan bahagia Petrus, dia sebagai saksi hidup sehingga dia menuliskan melalui suratnya. Dan ini menjadi dasar sebagai pengikut Kristus. Kita memiliki satu jaminan bahwa Yesus, dia adalah pribadi Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dan dia adalah firman Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga Petrus mengungkapkan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan suara itu kami dengar datang dari surga. Ini saya ulangi lagi, kenapa? Karena kita memiliki satu keyakinan, ya, bahwa firman Tuhan itu benar adanya ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Oh, saudaraku, perikop ini memberikan pengertian yang banyak sebenarnya. Termasuk Elia sudah datang, namun mereka tidak tahu. Dan ternyata Elia itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah diperlakukan semena-mena. Dia dipenggal kepalanya. Dan kita ketahui, Bapak Saudaraku, bahwa beberapa kali Allah Bapa menyatakan, ya, bahwa Dia berkata, inilah anakku yang kukasih dan kepadanya lah aku berkenan. Pribadi Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal itu, Dia menunjuk kepada Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia. Dan kepadanya, Dia, Allah Bapa, berkenan. Beberapa kali disampaikan dan murid-murid Yesus mendengar. Petrus, dia menuliskan kebenaran ini untuk kita sebagai pengikut Kristus yang memiliki jaminan. Mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Sehingga kita melihat apa yang disampaikan oleh Petrus. Dia mengungkapkan bahwa Allah Bapa, Bapa yang kekal itu mengungkapkan isi hatinya bahwa hanya kepada Dia, Yesus, Dia berkenan. Sehingga Dia berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Bapak Saudaraku, jika kita mau renungkan kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat yang berkenan. Imamat yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Oleh pribadi Yesus sendiri yang telah menebus dosa kita. Sehingga kita yang percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Satu hal yang sangat dalam yang Petrus ingin ungkapkan. Namun melalui peristiwa ini, kita bisa memahami, kita bisa menyadari bagaimana Yesus, Dia dimuliakan di atas gunung. Itu satu tanda bahwa pribadi Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia, dan manusia itu adalah firman yang hidup.
Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menangi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalimat dengarkanlah dia. Ini satu hal yang harus kita garis bawahi. Apa yang diucapkan oleh Yesus minggu lalu saya sudah sampaikan. Kita mengenal pribadi Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Kita bisa melihat pribadi Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Sehingga Matius ini menegaskan, dengarkanlah dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kalimat dengarkanlah dia ini ditulis juga oleh Markus dan oleh Lukas, supaya kita semakin yakin bahwa sebagai pengikut Kristus, kita wajib mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Amin Bapak Saudaraku. Satu hal yang sederhana yang diajarkan oleh Yesus di ayat yang ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa sabar menahan diri atas penglihatan itu. Biasanya ketika orang melihat sesuatu yang spektakuler, mereka langsung menceritakan banyak hal. Kenapa Petrus berani mati disalib dengan kepala di bawah? Karena dia telah melihat, menyaksikan gurunya, pribadi Yesus, ya, dengan peristiwa-peristiwa kemuliaan yang dinyatakan kepadanya. Dan dia yakin kematiannya adalah kematian untuk menuju kepada kehidupan. Sehingga Petrus dia berani berkorban, murid-murid Yesus pun berani berkorban. Karena melihat pribadi Yesus yang menjadi teladannya. Sehingga mereka menyelesaikan sampai garis akhir masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, ya peristiwa ini disampaikan kepada murid-muridnya supaya jangan cerita dulu sebelum aku bangkit. Nanti kalau aku sudah bangkit, baru kamu boleh cerita. Ya, semua ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Kapan kita bisa menahan diri untuk tidak berbicara? Kapan kita harus berbicara? Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk semakin hari berhikmat. Kadang orang salah bicara karena mengikuti keinginannya. Ya, akhirnya tidak menjadi berkat, tapi malah menjadi kutuk. Tuhan mengajar untuk segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Dan memang benar ketika Yesus bangkit, mereka mulai berani memberitakan Yesus adalah pribadi Tuhan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Yesus mendemonstrasikan, walaupun tidak secara menyeluruh terhadap sebanyak orang, hanya 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan murid-muridnya juga melihat Musa dan Elia. Namun kita mau belajar tentang ya demonstrasi Tuhan, ya transfigurasi yang dialami oleh Yesus, di mana wajahnya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya menjadi terang. Ya, dikatakan menggelentang yang membuat damai, tenang, dan bahagia. Bapak Ibu Saudaraku, melalui peristiwa ini, mari kita akan belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Bahwa kematian bukan hal yang menakutkan, penderitaan bukan hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Namun kita harus jalani, kita harus tetap hadapi, kita harus tetap kuat. Apapun pergumulan kita, cita-cita kita, keinginan kita. Satu hal, menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini mengingatkan kita bahwa kelak kita akan bersama dengan Tuhan sebagai sumber terang sendiri. Dan hidup kita semakin memancarkan terang itu. Terus hidup dalam kebenaran. Tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi ketika kita menghidupi firman Tuhan. Walaupun kita harus mengalami penderitaan. Karena ini adalah kebenaran. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Untuk kami semakin hari semakin percaya bahwa kami yang telah Tuhan pilih, yang Tuhan telah panggil,
untuk hidup wajib sama seperti Kristus hidup. Karena kami tahu ending, akhir dari kehidupan kami akan bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang kami alami sampai hari ini, kami percaya Engkau menyertai sampai akhir. Jika ada hari ini yang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong jamah. Jika hari ini ada mengalami pergumulan tekanan hidup yang berat, Tuhan berikan kekuatan. Karena kami tahu Engkau Tuhan sumber pertolongan yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.